Bismillah, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan channel Dua Undercover. Kita kajian lagi guys, dengan tema orang tua memberi syafaat untuk anaknya, oleh Al Ustadz Sofyan Khalid. Kita dengar, simak baik-baik guys. Termasuk pengaruh dari kesolehan orang tua terhadap anak adalah agar orang tua bisa memberi syafaat kepada anak. Sebagaimana Allah ingatkan di surat At-Tur ayat ke-21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dalam keimanan, maka kata Allah, kami akan satukan mereka bersama keturunan mereka. Para ulama ahli tafsir menjelaskan maksud ayat ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkan orang tua yang beriman untuk memberi syafaat kepada anak-anak mereka sehingga mereka berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat orang tua bisa memberi syafaat di dalam ayat ini ada dua. Yang pertama, orang tuanya beriman. Yang kedua, anaknya juga beriman. Meskipun mungkin anaknya itu melakukan dosa, tapi dia masih beriman. Karena dia tidak melakukan dosa yang membatalkan keimanan, yaitu dosa kekafiran dan kesyirikan. Maka, jika orang tuanya adalah orang yang saleh, dia bisa memberi syafaat kepada anaknya. Dengan syarat, anaknya masih punya keimanan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan syafaat bagi orang-orang musyrik. Sebagaimana firman Allah, "Malidzalimina min hamimi wala syafi'i yuta'." Tidak ada bagi orang-orang zalim, maksudnya orang-orang musyrik, kawan setia dan pemberi syafaat siapapun yang dapat memberi syafaat kepada mereka. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Satu-satunya orang musyrik yang mendapatkan syafaat hanya Abu Thalib. Itu pun tidak sampai mengeluarkan dia dari neraka, karena dia punya jasa-jasa khusus kepada Islam dan kepada Rasulullah SAW. Abu Thalib mendapatkan syafaat untuk pengurangan azab, tapi tidak bisa mengeluarkan dia dari api neraka karena dosa syirik mengekalkan pelakunya di neraka. Sebagaimana Allah ingatkan, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada mereka untuk mengeluarkan mereka dari api neraka. Jadi jemaah sekalian, syarat utama untuk mendapatkan syafaat adalah tauhid, menjauhi dosa syirik. Oleh karena itu Nabi SAW juga pernah mengabarkan, di antara umat beliau yang mendapatkan syafaat adalah para pelaku dosa besar yang dosanya belum sampai tingkat kekafiran dan kesyirikan. Beliau bersabda, "Syafaati li ahlil kabair min ummati." Syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Artinya dosa sebesar apapun, asalkan bukan kesyirikan dan kekafiran, pelakunya masih ada harapan mendapatkan syafaat. Oleh karena itu jemaah sekalian, pendidikan yang paling utama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah pendidikan tauhid. Karena inilah kunci keselamatan. Meskipun seseorang melakukan semua amal soleh, tanpa tauhid, amalannya tertolak. Sebagaimana Allah ingatkan, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka." Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kita udah dengar kajian dari Al Ustadz Sofyan Khalid tentang bagaimana orang tua bisa memberi syafaat untuk anaknya. Semoga bermanfaat dan menjadi ibroh bagi kita semua. See you next kajian. Wassalam.